badan belalang, sayap kupu-kupu. Jadi ceritanya ini blasteran antara belalang dan kupu-kupu. Candi Cangkuang, sebuah candi Hindu dari abad ke-8 yang berada di pulau kecil di tengah danau. Candi ini adalah satu-satunya candi Hindu yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda. Berada di kampung pulau, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Uniknya, candi Hindu ini berdampingan dengan makam seorang penyebar Islam dari Mataram bernama Mbah Dalem Arif Muhammad. Pemandangannya yang indah dan suasananya yang tenang membuat betah. Setelah puas berjalan-jalan, saatnya saya berburu buah tangan. Lucu deh Teh, ini Teh. Bahannya dari akar wangi nih. Oh ya? Iya. Dari akar wangi? Di mana ini daerah penghasilnya? Dari Cilawu nih. Oh, dari Cilawu. Iya, dari Cilawu. Wah, ternyata di Garut ini tidak hanya memiliki potensi alam dan juga sejarahnya, tapi juga kerajinan tangannya, termasuk potensi kerajinan dari akar wangi. Nah, sebentar lagi saya akan ke daerah Cilawu untuk melihat tempat penghasil dari akar wangi ini. Salah satunya Kecamatan Cilawu, 8 km dari pusat kota Garut. Mayoritas warga kecamatan yang berjumlah 96.000 jiwa ini bekerja di bidang pertanian. Dari total 7.800 hektar luas lahan kecamatan, 50%-nya berupa perkebunan. Kang, saya dengar di Kecamatan Cilawu ini banyak memproduksi akar wangi ya? Iya, ini di Desa Karya Metekar banyak yang menghasilkan akar wangi. Oh gitu. Kebetulan ini lagi panen. Oh, ini ya akar Iya, wangi tuh kayak iya. gini ya? Oh, ini nanti kalau misalnya habis panen diapain Kang? Diambil akarnya, dipotong bawahnya. Kita lihat sebelah sana aja. Ah, iya boleh kan? Desa Karya Mekar merupakan salah satu penghasil akar wangi di Kecamatan Cilawu. Desa ini memiliki luas lahan 300 hektar yang 20 hektarnya digunakan sebagai kebun akar wangi. Akar wangi dari Desa Karya Mekar ini dipercaya memiliki kualitas terbaik se-Kabupaten Garut. Nah, ini teh cara pemotongan akar wanginya, itu dipisahin dari janggal sama akarnya. Oh gitu. Di sini kenapa sih Kang banyak ditumbuhin sama akar wangi Kang? Kebetulan tanahnya cocok ya buat akar wangi gitu. Di daerah lain juga bisa nanam akar wangi sebetulnya, tapi nggak sebagus di daerah ini gitu. Jadi akar wangi itu tumbuh ke bawah terus, nggak seperti daerah lain kan tanahnya kayak kerikilan gitu. Jadi tumbuhnya keriting dan nggak seputih yang di daerah sini gitu. Satu musim tanam akar. Alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada lagi pengangguran. Dulunya sih iseng-iseng, tapi sekarang udah mulai terarahkan kita. Jadi kita bisa ngerekrut anak-anak yang tadinya nganggur, Mbak. Iya, kerajinan akar wangi mampu mengubah wajah desa ini. Lewat kelompok pengrajin akar wangi, Amas mampu mempekerjakan pemuda pengangguran, putus sekolah, hingga yang berketerbatasan fisik. Awalnya Amas kesulitan memasarkan hasil kerajinan kelompoknya. Akibatnya, hasil kerajinan akar wanginya pun menumpuk. Beruntung Amas bertemu dengan Franz Limiak, sosok yang membantunya dalam pemasaran, pelatihan, peralatan, modal, dan desain. Papran nggak pernah menekan harga kepada kita. Tergantung kita maunya berapa, baru Papran beli gitu. Kalau tengkulak-tengkulak itu kan biasanya dia yang matok harga. Dia berani berapa baru dia beli gitu. Tapi kalau Papran nggak seperti itu. Jadi Papran pada saya hasilnya seperti ini. Misalkan kita bikin barang, oke deh, ini dari kamu berapa? Baru dia beli.
Jadi yang nentuin harga itu bukan Papran, tapi kita sendiri yang nentuin. Enaknya bisa bergabung sama Papran seperti itulah gitu. Pertemuan dengan Frans membuat kelompok Amas semakin berkembang. Sejak 5 tahun lalu, pesanan barang semakin banyak. Tak jarang anggota kelompoknya harus lembur untuk memenuhi pesanan. Nah, lihat perbandingannya. Kalau ini kan buatannya Kang Amas, ya lucu ya, bagus ya. Nah, bandingin sama buatan saya, tuh keren kan? Bagusan mana? Pasti bagusan punya saya. Ya sekarang ini udah pada jadi, Kak Bella, kita berangkat ke Papran bareng. Ayo. Mau ikut? Yuk, mau. Ya. Mau. Inilah sosok Frans Limiak, sosok di balik pengembangan kerajinan akar wangi di Garut. Kisah perjuangan pria kelahiran 1964 ini dimulai di tahun 1998, yakni ketika ia menghadiri dan melihat kerajinan akar wangi di pameran kerajinan nasional di Jakarta. Setahu saya akar wangi cuma di Garut. Ya, ketika saya tanya, memang betul mereka jawabnya, ini Pak dapat dari tempat yang paling bagus di Indonesia. Iya, di mana? Mereka menjawab di Garut Pak, di Jawa Timur. Ya. Nah, saya selaku orang Garut, ya, merasa tertampar kan. Kok Garut seunik itukah Garut gitu? Nah, sampai tidak dikenal. Karena saya punya basic fotografi kan. Nah, saya bikin leaflet, saya bikin buku tentang Garut, saya sebarkan. Akhirnya mereka tertarik dengan keindahan Garut, ya. Karena Garut itu tahun 20 adalah resort wisata terlengkap pertama di Indonesia. Dikunjungi oleh Charlie Chaplin 2 kali, bahkan memberikan julukan Swiss Jawa. Berbagai kendala harus Frans hadapi, termasuk sulitnya mencari pengrajin. Sejak 2002, Frans kemudian aktif memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat sekitarnya. Mereka kita satukan, kita bentuk satu kelompok, nah, kita kelompok usaha bersama, tetapi konsepnya beda dengan KUB pemerintah. Kalau kita kelompok usaha bersama itu kelompok usaha-usaha gitu kan, berkelompok bersama untuk saling mengembangkan. Sayangnya pada awal tahun 2000, dukungan pemerintah daerah masih minim. Ditambah lagi dengan mental generasi muda Garut yang dilatihnya sulit diajak maju. Hidup menjadi pegawai dianggap lebih menjanjikan daripada berwirausaha sendiri. Saya melatih udah lebih dari 1.000 orang, bahkan 2.000 orang mungkin, ya. Tetapi yang mau terus berlangsung tidak lebih dari 120 orang. Masyarakat generasi muda di Garut, pemikirannya itu adalah pekerja, bukan wirausaha. Salah satu anak didiknya yang bertahan mengolah akar wangi sebagai penghidupannya adalah cucu Yulia, penenun di Desa Hegarmana, Kampung Tiara Payung, Kecamatan Bayongbong. Dulunya Cucu adalah buruh penenun yang menjadi korban PHK setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Berkat dukungan Frans, baik dalam permodalan, alat tenun maupun pemasaran, Cucu mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, bahkan tetangga desanya. Khususnya 15 orang ibu muda yang ia pekerjakan sebagai penenun. Kalau diperhatiin di sini kan semua pekerjanya rata-rata perempuan, terus masih muda-muda lagi. Kenapa bisa gitu, Teh? Saya prioritaskan perempuan karena saya ingin memperdayakan para ibu-ibu supaya bisa membantu perekonomian di keluarganya masing-masing. Terus kalau masalah muda, emang saya pilih buat supaya kan di sini ketajaman mata diperlukan. Jadi kalau ibu-ibu muda masih bisa kayak masukin benangnya lebih jelas gitu. Dalam seminggu, para ibu muda ini rata-rata mampu mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Uang tersebut tentu dapat membantu suami mereka, yang rata-rata bekerja sebagai petani dan pedagang kecil. Tiasa kenging 15 meter, tanapi upami diartoskeun mah sekitar 80 ribuan. Kumargi damelna tiasa di bumi,
waktosna oge henteu terbatas, sareng tiasa ngabagi waktu sareng urang kalih gitu. Dan di samping tiasa didamel oge di samping eta tiasa ngaping urang kalih gitu. Dulu awal belajarnya gimana teh? Oh ngawitan mah nya susah, kirang langkung diajarna saminggon gitu. Teh bade nyobian atuh. Mau? Iya. Mau teh? Kedepannya Cucu berharap bisa mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, khususnya untuk menambah alat tenun sehingga ia dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi di desanya. Ya, kini Frans dan kelompok pengrajinnya sudah dikenal luas sebagai penghasil kerajinan akar wangi berkualitas dari Garut. Berbagai penghargaan berhasil Frans raih. Di antaranya penghargaan sebagai pengrajin terinovatif se-Kabupaten Garut, Adikarya Pariwisata Jawa Barat dari Masyarakat Pariwisata Jawa Barat, serta Promutu Award Indonesia dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ini sarung bantal, Pak? Iya, betul. Nah, dari akar wangi? Betul, betul. Masih harum lagi. Ini kita combine akar wangi ini dengan batik. Oh. Ini yang jarang didapat di masyarakat. Iya. Ini desain sebagus ini dapat inspirasinya dari mana, Pak? Ini inspirasinya dari Indonesia juga. Karena yang kita jual adalah produk Garut, dan Garut itu di Indonesia. Biasanya seperti begini, ya. Nah, nanti kita juga selain udah desain seperti ini, kita juga packing dengan yang lebih baik lagi. Nanti ada tempatnya. Ya, lewat setiap karya kerajinan akar wanginya, Frans ingin menanamkan rasa kebanggaan menggunakan hasil karya bangsa sendiri. Desain dan kemasannya dibuat semenarik mungkin. Ia ingin kerajinannya diterima di berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan menengah maupun atas. Kalau untuk produk akar wangi, cara perawatannya gimana sih, Pak? Setelah sekian lama nanti kotor, ini tinggal direndam aja. Ya, nanti di pepek itu jangan pakai sabun yang alkalinnya keras, karena akan merusak aromanya. Ya, jadi ini kalau direndam aja sudah luruh, karena akar wangi mengandung minyak. Oh gitu, iya. Ya. Untuk kedepannya ada nggak sih, Pak, keinginan untuk menembus pasar internasional nggak? Menembus pasar internasional kita sudah berhenti. Kenapa? Ya, berhenti. Kalau orang lain ingin ekspor, kalau saya berhenti ekspor. Kenapa demikian? Karena barang sebagus ini rasanya kurang ajar sekali kalau saya jual ke bangsa asing. Ya, saya lebih suka jual barang yang berkualitas ini ke bangsa sendiri, bukan ke bangsa asing. Nah, ini dia nih, salah satu kerajinan Indonesia ya, Pak ya. Bahan baku dari Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, dan akan dijual untuk orang Indonesia juga. Jadi gimana nih, Pak? Nanti saya boleh beli? Ini boleh, tapi harus order dulu, karena ini udah milik orang. Ya, jadi nggak bisa langsung beli dong. Harapan ke depannya, Pak, kira-kira apa? Harapan untuk ke depan jelas lebih memajukan lagi sektor UKM, ya, karena UKM ini terbukti waktu Indonesia krisis kemarin hanya UKM yang bisa menolong Indonesia. Jadi untuk ke depannya UKM ini diharapkan bisa semakin tumbuh berkembang, sehingga nantinya benar-benar seperti apa yang tadi saya katakan. Kalau ingin kaya, makmurkan tetangga kamu. Makanya kalau Indonesia pengen kaya, makmurkan UKM-nya. Frans yakin pemanfaatan akar wangi akan semakin berkembang di masa depan. Ia optimis kemampuan pengrajin Garut mengolah akar wangi akan mampu bersaing menghadapi area pasar bebas Asia yang mulai berlaku pada 2015 nanti. Frans percaya pengrajin Indonesia memiliki keahlian dan keterampilan yang bisa diandalkan. Sebuah asa dari salah satu sosok inspiratif bangsa ini untuk kehidupan yang lebih baik. Merajut asa lewat akar wangi dari Garut.